Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Octavia dengan nomor induk mahasiswa B1919154 dari kelas D Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sedikit materi dari Hukum Perdagangan Internasional dengan judul Letter of Credit dalam Hukum Perdagangan Internasional. Tugas ini merupakan pemenuhan dari ujian akhir semester dari dosen saya, Bapak Budi Ardianto, SHMH. Untuk penjelasan materinya, silakan ditonton sampai habis. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita membahas materi mengenai Letter of Credit dalam Hukum Perdagangan Internasional, ada beberapa pokok bahasan yang mungkin akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama itu kita akan ada pengantar untuk di awal materi mengenai Letter of Credit. Setelah itu ada bentuk-bentuk pembiayaan dalam perdagangan internasional. Selanjutnya ada kredit berdokumen atau documentary credit. Setelah itu ada bentuk khusus kredit berdokumen, dan terakhir ada penutup. Nah, selanjutnya langsung saja kita pada materinya. Pertama itu kita akan membaca sedikit tentang pembayaran atau dalam perdagangan internasional itu. Nah, di samping sistem pembayaran dalam perdagangan internasional, sistem pembiayaannya pun akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran perdagangan internasional. Karena itu pula dapat dinyatakan bahwa perdagangan internasional akan lebih berjalan dengan lancar dengan tersedianya fasilitas pembiayaan atau kredit bagi jual beli barang dalam perdagangan internasional. Nah, dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjual itu terpisah oleh jarak yang jauh. Mereka juga sesekali memiliki praktik pembiayaan yang berbeda di masing-masing negara. Dalam hal demikian, bank dapat memainkan peran penting yang dapat menjembatani kedua kepentingan yang berbeda antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, bank memberi jaminan kelayakan kredit sebagai jaminan untuk transaksi jual beli barang tersebut. Nah, peran bank ini tampak pula pada upayanya dalam mengembangkan sistem pembiayaan dan pembayaran selama bertahun-tahun lamanya dengan semakin meningkatnya permintaan kredit bagi perdagangan internasional. Nah, setelah itu ada bentuk-bentuk pembiayaan dalam perdagangan internasional. Disebutkan bahwa bank telah mengembangkan berbagai sistem pembiayaan dalam perdagangan internasional. Di antara berbagai sistem yang cukup banyak tersebut, berikut adalah sistem-sistem yang umum digunakan dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu ada kredit berdokumen atau documentary credit. Yang kedua itu ada kredit komersial jangka pendek, menengah, dan panjang. Short, medium, and long-term commercial credit. Lalu yang ketiga ada bentuk-bentuk pembiayaan khusus atau particular financing technique. Terutama yang pertama itu adalah factoring internasional atau international factoring, yang kedua ada forfeiting, dan yang ketiga ada leasing internasional atau international leasing. Setelah itu yang keempat ada jaminan bank atau bank guarantee atau autonomous guarantee. Nah, pada kesempatan ini saya akan lebih menjelaskan mengenai kredit berdokumen atau documentary credit. Dengan lahirnya sistem kredit berdokumen yang juga dikenal dengan Letters of Credit atau LOC, perbedaan-perbedaan dalam perdagangan internasional itu dapat dijembatani. Nah, sistem inilah yang paling banyak digunakan dan berperan penting untuk membayar barang-barang dalam perdagangan internasional. Pengadilan Inggris memandang Letter of Credit sebagai the lifeblood of international commerce. Nah, peran tersebut adalah yang pertama memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, yang kedua mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, dan yang ketiga adalah menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Karena itu tampak bahwa letter of credit merupakan jaminan atau pelunasan barang yang akan dikirim oleh penjual atau eksportir. Jadi untuk kepentingan eksportir, letter of credit harus dibuka terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Di pihak lain, pembukaan letter of credit merupakan jaminan pula bagi importir untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai dengan kontrak. Sedangkan dana letter of credit tersebut tidak akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan. Dengan demikian, letter of credit tampak sebagai suatu instrumen yang ditawarkan bank devisa untuk memudahkan lalu lintas pembiayaan dalam transaksi dagang internasional.
Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi letter of credit. Hubungan hukum yang timbul adalah sebagai berikut. Yang pertama itu hubungan hukum antara nasabah dengan bank. Nasabah atau disebut juga pemohon dengan banknya biasanya menandatangani kesepakatan atau perjanjian tentang permintaan letter of credit. Lalu ada hubungan hukum antara bank penerbit dan penerima. Bank penerbit menandatangani letter of credit untuk kepentingan penjual. Letter of credit di dalamnya mengandung persyaratan dari bank untuk membayar atau menerima atau menegosiasikan suatu bill of exchange segera setelah dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak dasar diperlihatkan. Yang ketiga, hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus. Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus seperti halnya antara seorang prinsipal dan agen. Dalam hal ini, bank penerbit bertindak atas nama dan untuk bank penerbit. Itu selanjutnya kita membahas mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi letter of credit. Nah, selanjutnya ini yang keempat itu ada hubungan hukum antara para pihak penerima dan bank penerus terhadap penerima. Bank penerus seolah-olah bertindak sebagai agen dari bank penerbit, karenanya penerima tidak berhak untuk menggugat bank tersebut atau bank penerbit. Yang terakhir adalah bank penerbit dan bank pengkonfirmasi. Jika bank lain menjadi confirming bank dan pengkonfirmasi, yakni bank yang turut menjamin pembayaran letter of credit, maka ia bersama-sama dengan bank penerbit bertanggung jawab untuk membayar suatu bill of exchange. Nah, yang menjadi dasar dalam pembiayaan perdagangan internasional itu ada yang pertama hukum perdata internasional. Hukum yang berlaku terhadap letter of credit sebenarnya harus dibedakan dengan hukum yang berlaku terhadap kontrak induk atau kontrak penjualan yang menjadi dasar lahirnya letter of credit. Yang kedua ada Uniform Custom and Practice. Uniform Custom and Practice for Documentary Credit atau UCPDC merupakan aturan yang termuat di dalamnya yang merupakan kodifikasi dari praktek-praktek perdagangan internasional dan praktek perbankan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis letter of credit. Yang pertama itu ada revocable letter of credit. Revocable letter of credit adalah letter of credit yang dapat diubah atau dibatalkan oleh penerbit secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak penerima. Yang kedua ada irrevocable letter of credit. Irrevocable letter of credit adalah letter of credit yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat dalam transaksi letter of credit, yaitu penerima dan bank penerbit. Yang ketiga ada irrevocable confirmed letter of credit. Irrevocable apabila letter of credit tersebut mendapatkan konfirmasi sebuah bank pengkonfirmasi atau confirming bank, yang dalam hal ini bank pengkonfirmasi turut menjamin kewajiban bank penerbit dengan memberikan konfirmasi atau janjinya untuk membayar letter of credit. Yang keempat, ada side payment letter of credit. Jenis side payment letter of credit ini adalah letter of credit yang pembayarannya dilakukan secara tunai segera setelah dokumen-dokumen yang disyaratkan diajukan atau diserahkan. Yang kelima ada acceptance letter of credit. Jenis acceptance letter of credit atau letter of credit yang berjangka adalah letter of credit yang pembayarannya dilakukan pada suatu jangka waktu tertentu setelah vessel diunjukkan atau setelah barang dikapalkan. Lalu ada bentuk khusus dari kredit berdokumen. Yang pertama itu ada standby letter of credit. Jenis standby letter of credit lebih dikenal sebagai alat atau sarana penjamin. Jenis ini acap kali disebut pula sebagai guarantee letter of credit. Jenis letter of credit ini dimaksudkan untuk melindungi penerima jika pihak lainnya wan prestasi berdasarkan kontrak. Yang kedua ada transferable letter of credit. Jenis ini dapat dialihkan dari penerima satu kepada satu atau lebih penerima lainnya. Kredit yang dialihkan dapat seluruh atau sebagainya 53 dalam hal ini menerima satu hal yang dapat mengajukan permohonan. Ia tidak dapat memerintahkan banknya untuk mengalihkan kredit karena keputusan untuk mengalihkan atau tidak tetap berada pada keputusan bank penerus atau bank pengkonfirmasi. Lalu yang ketiga ada back-to-back letter of credit. Back-to-back letter of credit adalah letter of credit yang dibuka oleh penerima satu dari sebuah letter of credit kepada penerima lainnya. Di dalam jenis ini, transaksi letter of credit melibatkan dua letter of credit.
Letter of credit induk atau master letter of credit dan letter of credit anak atau baby letter of credit. Dalam letter of credit, banyak back-to-back penerima satu semata-mata bertindak sebagai pemohon. Ia bertanggung jawab penuh terhadap pembayarannya kepada penerima dua. Kewajiban penerima dua adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai yang telah ditetapkan dalam back-to-back letter of credit tanpa melihat syarat dan ketentuan yang ada pada letter of credit induknya atau master letter of credit. Yang keempat ada revolving letter of credit. Revolving letter of credit adalah letter of credit yang secara otomatis berlaku secara berulang-ulang oleh penerima dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu tanpa harus memasukkan permohonan penerbit letter of credit baru atau memohon perubahan terhadap letter of credit. Revolving letter of credit dapat bersifat kumulatif atau non-kumulatif. Dalam hal revolving letter of credit kumulatif, bila nilai letter of credit tidak direalisasikan seluruhnya, maka sisa nilai letter of credit tersebut akan ditambahkan dengan nilai letter of credit semula untuk pengapalan periode berikutnya. Dalam hal non-kumulatif, sisa letter of credit yang tidak direalisasikan dihapus dan untuk masa berlaku atau periode berikutnya adalah sebesar nilai letter of credit semula. Selanjutnya ada yang terakhir itu ada red clause letter of credit. Red clause letter of credit adalah jenis letter credit yang dibayar di muka setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Misalnya dengan diperlihatkannya tanda terima yang sederhana seperti invoice dan dokumen pengapalan. Nilai pembayaran di muka ini dinyatakan dalam letter of credit misalnya 30% atau 40% dari nilai barang. Jenis letter of credit ini membuat klausul khusus yang memberi wewenang kepada bank penerus atau advising bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang muka kepada penerima sebelum dokumen-dokumen diserahkan ataupun sebelum barang dikapalkan. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih terdapat kekurangan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya berharap video penjelasan saya ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.